Britania memang punya tempat penting dalam sejarah kejuaraan dunia balap motor. Pada 1949, tepatnya tanggal 17 Juni, balapan pertama dari Grand Prix Motorcycle Racing dihelat di Isle of Man. Perayaan tidak dilakukan di Isle of Man karena balapan yang terkenal berbahaya itu sudah dihapus dari kalender kejuaraan sejak 1977. Sebagai gantinya, perayaan ke-75 diselenggarakan pada seri balap GP Inggris yang berlangsung pada 2-4 Agustus 2024 di sirkuit Silverstone. Mengutip MotoGP.com, seluruh tim dan juga pembalap yang berlomba di kelas utama akan menggunakan livery khusus dengan sentuhan retro. Maksudnya, semua tim yang berlomba akan memakai livery yang terinspirasi dari salah satu momen penting dalam sejarah mereka. Dalam video promosi untuk perayaan ini, MotoGP menampilkan sejumlah desain ikonik dari setiap tim yang diapit slogan "Gaya Antik, Tontonan Modern". Beberapa tim ditampilkan dengan lebih dari satu opsi, seperti memberi teka-teki soal livery mana yang akan dipakai nanti. Honda misalnya, selain livery oranye yang dikaitkan dengan sponsor utama mereka, yaitu Repsol, ada grafis serba putih yang dipakai Dani Pedrosa dan Nicky Hayden pada GP Valencia 2008. Kemudian Yamaha memuat dua kombinasi spesial, yaitu putih merah yang merayakan Grand Prix pertama mereka dan kuning hitam yang identik dengan legenda balap Kenny Roberts. Dua tampilan khusus ini juga pernah mereka bawa ke era modern, walau tidak semuanya berakhir dengan kemenangan. Dengan kuningnya Kenny Roberts di GP Amerika Serikat 2005, Rossi cuma finish ketiga sedangkan rekan setimnya, Colin Edwards kedua, dalam lomba yang dimenangi rider Honda yakni Hayden. Sedangkan warna putih Yamaha berakhir dengan posisi ketiga bagi Rossi di GP Valencia 2005, meski hasil ini cukup impresif karena The Doctor start dari posisi ke-15. Yamaha menang dengan livery putih 6 tahun berselang di GP Belanda melalui lesatan Ben Spies yang kebetulan berasal dari Amerika Serikat seperti Roberts. Upaya Yamaha untuk mendapatkan data dari tes pribadi pada hari Senin kembali dikacaukan oleh hujan. Alex Rins memposting cuplikan ke media sosial tentang upaya sia-sia mereka menguji M1 di Valencia. Ini merupakan kedua kalinya tes pribadi Yamaha terkena dampak buruk cuaca basah setelah hal serupa terjadi di Mugello. Artinya, mereka tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya hari ujian tambahan yang diberikan kepada mereka melalui aturan konsesi baru. Suku cadang aerodinamis baru yang diperkenalkan Yamaha baru-baru ini, misalnya, tidak dapat diuji secara signifikan pada hari Senin karena cuaca. Yamaha akan menjalani tes 1 hari lagi di Valencia pada hari Selasa. Maverick Vinales masih memprioritaskan dirinya untuk bertahan bersama tim Aprilia Racing di MotoGP 2025 mendatang. Namun, Maverick Vinales juga masih terus membuka negosiasi dengan pabrikan lain untuk menjadi tim barunya musim depan. Sebenarnya, Vinales sudah ingin memperpanjang kontraknya dengan Aprilia sejak MotoGP Qatar 2024 beberapa bulan lalu. Akan tetapi saat itu Aprilia yang masih ragu dan ogah untuk segera mendapatkan tanda tangan Vinales. Hal itu membuat Vinales malah berpikir ulang dan kini mempertimbangkan pabrikan lain yang cocok untuknya. Aku ingin memahami proyek mana yang terbaik untukku, untuk mengeksploitasi bakatku. Jadi aku masih mengevaluasi dan sedang memutuskan, jelas pembalap yang sudah menjadi ayah dua anak tersebut. Kabarnya Honda dan KTM menjadi dua pabrikan terdepan yang berpotensi membajak Vinales dari Aprilia. Siapa sangka apa yang terjadi dengan Jorge Martin di Ducati malah menginspirasi Vinales untuk terbuka kepada semua pabrikan jika hal-hal yang buruk terjadi. Aprilia pun menyadari mereka berpeluang besar kehilangan pembalap andalannya tersebut untuk musim depan.